Saat Belanda menyerbu Aceh, mereka membawa budak-budak dari Jawa yang didatangkan guna membantu aksi militer mereka. Para budak ini, baik laki-laki dan perempuan, dibawa ke Aceh dalam keadaan dirantai satu sama lain. Belanda menyebut mereka dengan bir atau biren, namun kadang mereka dipanggil dengan ketingberen. Sementara orang Aceh memanggil mereka dengan simurante, yang artinya adalah orang-orang yang dirantai. Kisah hidup mereka yang miris dan menyayat hati mengiringi perjalanan sejarah bangsa ini. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pemerintah Kerajaan Belanda mendeklarasikan perang dengan Kerajaan Aceh pada hari Rabu 26 Maret 1873. Maklumat itu dibacakan dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen yang berlabuh di antara Pulau Sabang dan daratan Aceh. Pernyataan perang itu dilanjutkan dengan aksi nyata sebulan kemudian pada hari Senin 6 April 1873. Mayor Jenderal C.H.R. Kohler bersama pasukannya mendarat di pantai Ceruman, Ulelewe, dan sejak saat itu perang Aceh yang panjang pun dimulai. Selain membawa ribuan tentara Belanda bersama tentara bayaran dari Eropa dan dari berbagai daerah, Belanda juga menyertakan lebih dari 1.000 pekerja paksa atau budak dari Pulau Jawa yang 220 orang diantaranya merupakan budak perempuan. Mereka inilah yang disebut dengan bir atau biren, sementara orang Aceh menyebutnya simurante yang bermakna orang-orang yang dirantai. Para budak ini harus melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, tak sedikit dari mereka yang meninggal karena keletihan dan kelaparan. Dari semua budak tersebut, yang paling menderita adalah pekerja paksa yang bertugas mengangkut logistik. Mereka harus membawa berbagai perbekalan militer di garis depan peperangan, dan karenanya mereka sering menjadi korban dari setiap pertempuran. Tapi tak seperti para prajurit, mayat para budak ini seringnya dibiarkan begitu saja. Kalaupun ada yang mengurus, kuburan para simurante ini dibuat seadanya. Malah dalam pertempuran di hutan-hutan Aceh, mayat mereka dibiarkan menjadi santapan binatang buas. Dapat dikatakan, di tiap sudut rimba Aceh terdapat kuburan budak-budak Jawa ini. Sementara para budak yang mendapat bagian pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api atau jalan bisa sedikit bernafas lega karena terbebas dari risiko peperangan. Meski demikian, bahaya tetap mengancam nyawa mereka, entah karena penyakit, kelaparan, atau terkena ranjau yang dipasang para pejuang Aceh. Belanda tak pernah mengingkari keberadaan para budak ketingberen asal Pulau Jawa ini. Karena dilibatkan dalam perang Aceh, pasukan Belanda menyebut mereka dengan Batalion Merah, sesuai dengan warna pakaian yang mereka pakai. Kadang disebut juga Batalion ke-19 karena mereka berada di luar 18 batalion pasukan yang telah ada. Yang membedakan adalah mereka sama sekali tidak terlatih dan dipersenjatai. Koran terbitan Rotterdam Belanda, The New Rotterdam Koran, pada edisi Januari 1883 menulis laporan tentang budak-budak Jawa yang dirantai ini. Koran tersebut memuji para budak tersebut sebagai orang-orang pembuat sejarah karena kontribusinya dalam membangun infrastruktur, melakukan pengangkutan barang, ikut serta dalam ekspedisi ke daerah-daerah pedalaman yang keras, membangun bivak dan penginapan, baik bagi para prajurit maupun perwira Belanda di medan perang. Untuk menjaga semangat kerja para budak ini, Belanda mengiming-iminginya dengan sejumlah imbalan.
Mulai dari hadiah sebatang rokok, pakaian bekas, hingga pengurangan hukuman, bahkan dibebaskan dari status budak bagi mereka yang bersedia menjalankan tugas-tugas berat, tugas-tugas yang melibatkan pertaruhan nyawa. Salah satu contoh heroisme para budak ini adalah saat sekitar 150 pasukan Belanda dikepung pejuang Aceh di bivak wilayah Meredu. Seorang budak asal Madura diminta untuk mengantarkan surat permintaan tambahan pasukan dari bivak Pantai Raja. Budak itu berlari menerobos kepungan pejuang Aceh, melewati hutan dan mengarungi 3 sungai. Esok harinya ia baru sampai di Pantai Raja dengan tubuh letih dan penuh goresan duri. Setelah menyerahkan surat kepada komandan Marsose di Pantai Raja tersebut, ia pingsan kelelahan. Berkat petunjuk surat tersebut, Belanda segera mengirim 8 brigade Marsose menuju Meredu dan memukul mundur pejuang Aceh yang mengepung tempat tersebut. Sebagai imbalan atas keberhasilan membawa surat itu, budak itu diberi semangkuk coklat, roti, dan seiris daging. Sungguh imbalan yang sangat tidak setara dengan resiko yang dia alami. Namun budak tersebut terhitung masih beruntung, karena lebih banyak dari teman-temannya yang tidak diketahui lagi keberadaannya, tak tercatat nasibnya atau tak diketahui kuburnya. Guna mencegah pemberontakan para budak serta memudahkan pengawasan mereka, Belanda juga menerapkan politik adu domba di antara mereka. Beberapa orang dari budak-budak itu diberi posisi sebagai mandor atau pengawas dengan sedikit kelebihan fasilitas dan kelonggaran. Mereka diberi wewenang menghukum teman mereka sendiri dan mengawasi kinerja rekan-rekan mereka, termasuk menangkap para budak yang curang seperti membuang beban saat dalam perjalanan atau mencuri cadangan makanan. Seperti yang menimpa para budak pengangkut barang rombongan tentara Marsose pimpinan Letnan Sinai pada tahun 1905. Saat itu 400 orang budak sedang mengangkut logistik dari Kuala Simpang. Mereka diawasi oleh 2 pasukan infanteri bersenjata 40 karabin dan bayonet. Seorang tentara ditugaskan mengawasi 10 orang budak. Saat tentara pengawas itu lengah, para pekerja paksa yang mengangkut jenewer, yakni sejenis minuman keras dan berkaleng-kaleng minyak tanah, sengaja menumpahkannya di jalan dengan cara membenturkan kaleng-kaleng tersebut ke bebatuan di tebing. Mereka tak sanggup mendaki gunung dan menuruni lembah dengan beban berat yang diikat di punggungnya itu. Sementara para budak yang mengangkut tenda dan kasur, salah satu bawaan yang paling dibenci mereka karena berukuran besar dan berat serta kasar, sengaja menghanyutkan barang ketika melintasi sungai. Akibatnya, jika mereka ketahuan mendapat ganjaran hukuman siksaan dari mandor atau pengawas yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Tragisnya, ketika rombongan budak ini menyeberangi sungai Wihni Oreng di kawasan Berawang Tingkem, mereka ditembaki pejuang Aceh dari seberang. Mereka terjebak di tengah sungai yang dalam dan deras arusnya dengan beban berat di punggung mereka. Dan di depan, pejuang Aceh terus menembak tanpa henti, dan di belakang mereka 40 pasukan infanteri pimpinan Letnan Janai membalas tak kalah sengit. Akhirnya mereka lah yang menjadi korban pertama dari pertempuran tersebut. Demikian sekilas tentang budak-budak yang dirantai yang dibawa Belanda dalam Perang Aceh. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.